Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Satu kali 24 jam ini betul-betul warga Nahdien itu kaget. Saya pun juga sebagai warga Nahdien luar biasa terkaget-kaget dengan informasi ini sahabat ya, dimana gonjang ganjing internal PBNU akhirnya pecah juga ke permukaan. Informasinya per tanggal 20 itu diadakan rapat di jajaran Dewan Suro atau Rais Am PBNU, dan rekomendasinya itu mendorong Gus Yahya untuk mengundurkan diri dalam jangka waktu 3 kali 24 jam, dan kalau tidak mundur maka akan dipecat secara sepihak. Yang menjadi persoalan adalah karena alasan itu didasarkan pada dua hal. Pertama, Gus Yahya ini dituding sebagai anti Israel. Yang kedua, dengan alasan soal pengelolaan keuangan organisasi yang buruk. Ini hal yang sangat tidak masuk di akal kalau kemudian ini menjadi alasan bagi seorang Dewan Suro atau Rais Am untuk memecat Ketua Tampisia PBNU. Secara aturan organisasi juga tidak masuk, sebab yang namanya ketua umum itu dia dipilih oleh muhtamirin yang pesertanya itu seluruh pimpinan cabang seluruh Indonesia ya. Itu kan mestinya hanya ada dua. Pertama melalui MLB, yang kedua melalui muktamar yang sifatnya reguler, baru orang bisa berhenti atau dia mengundurkan diri, atau memang ada hal yang memang betul-betul sangat krusial sehingga dia harus dipaksa mundur. Tapi ini kan tidak, hanya karena beliau pernah mengundang ya orang yang punya afiliasi kuat dengan Zionis Israel. Tetapi kan itu juga Gus Yahya sudah mohon maaf dan mengklarifikasi itu. Dan kalau soal manajemen keuangan saya kira itu bisa dibicarakan ke internal. Jadi saya melihatnya ini sangat politis sahabat, luar biasa, sangat politis. Sehingga kemudian muncul spekulasi, oh jangan-jangan Gus Yahya ini dipecat karena dia tidak manut kepada Rois Am terkait soal masalah nasab. Itu luar biasa diskusi itu di media sosial, karena memang kita tahu Gus Yahya ini orang yang sangat beliau ini orangnya rasional. Soal nasab-nasab itu tidak peduli kalau beliau. Dan boleh jadi itu yang membuat Rois Am sendiri tidak merasa Gus Yahya ini mendengar dia, karena kan Rois Am ini keberpihakannya terhadap Kelam Baklawi luar biasa. Itulah diskusi yang beredar di kalangan Nahdien yang selama ini pro membahas soal nasab Baklawi. Selain itu, ada indikasi kuat juga soal pergantian Aba Lutfi bin Yahya terkait soal Jatman. Dianggap bahwa Gus Yahya terlalu ekstrim karena mengambil alih itu dan memindahkan posisi Jatman. Nah itu kan perspektif mereka, padahal apa yang dilakukan Gus Yahya itu sudah benar dalam konteks bagaimana menegakkan aturan organisasi, karena sudah 4 periode Habib Lutfi memegang itu Jatman, dan bahkan dia melakukan manipulasi sejarah Nahdlatul Ulama di dalam buku yang dia tulis itu. Banyaklah hal-hal yang membuat isu ini kemudian menjadi liar. Tetapi saya tidak akan terlalu tajam masuk membahas soal itu, karena biarlah itu menjadi urusan para elit-elit politik di NU-nya. Bahkan ada juga yang mengkaitkan bahwa ini Gus Yahya dikepung oleh politisi yang ada di NU itu sendiri, karena memang saklek sekali Gus Yahya memberlakukan aturan. Misalnya Khofi Pak Indah Parawansa juga dulu dipecat dari PBNU karena rangkap jabatan kan. Kemudian Nusron Wahid juga kan diberhentikan karena rangkap jabatan. Nah, tetapi kemudian Saifullah Yusuf sampai hari ini masih tetap menjadi sekjen, dan
tetap dia sebagai menteri itu kan rangkap jabatan juga, dan itu tidak diberhentikan. Ya mungkin terjadi perdebatan yang sangat alot di sana karena kita tahu sendiri bahwa memang hubungan antara Rois Am dengan Sekjen Gus Ipul ini memang dekat. Jadi boleh jadi itu juga menjadi batu sandungan di sana, dan pada akhirnya yang korban adalah Gus Yahya, sahabat. Nah, padahal kalau kita melihat jadwal muktamar itu masih 2 tahun. Nah, apakah perilaku yang dipertontonkan oleh Rois Am ini wajar atau tidak? Kalau saya tidak wajar ya. Yang namanya Rois Am itu kan sesungguhnya beliau berfungsi sebagai penasehat terhadap jajaran Tampisia Nahdlatul Ulama. Jadi seharusnya didiskusikan secara internal kalau memang ada masalah. Jadi sekali lagi saya berani berasumsi bahwa ini pasti sangat politis, erat sekali kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal itu, soal banyaknya perdebatan-perdebatan di luar sana yang memang secara kasat mata Gus Yahya ini tidak pernah memang mau pro terhadap kelompok Lawi sebenarnya, tetapi juga tidak frontal terhadap Balawi. Beda waktu belum jadi ketua PBNU, karena kalau sebelum jadi ketua PBNU bahkan kelompok Lawi itu dibilangi pengungsi yang datang ke Indonesia. Nah, inilah yang kemudian membuat isu ini menjadi panas. Banyak anak-anak NU, kader-kader NU itu ikut meradang, bukan karena berpihak kepada Gus Yahya, tapi dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Miftahul Ahyar ini satu bentuk yang sifatnya destruktif ya, tidak membangun sama sekali, dan tidak ada kelihatan bijaknya orang ini yang seharusnya beliau ini sangat bijak sebagai Rois Am, tapi cenderung dia mau menguasai orang kalau saya melihat situasi yang ada. Jadi orang-orang yang tidak pro dengan apa yang menjadi garis kebijakannya semua mau disingkirkan. Kira-kira kurang lebih seperti itulah yang terjadi di media sosial hari ini, terutama di kalangan Nahdien. Nah, masalahnya adalah bahwa Nahdlatul Ulama ini bukan organisasi kacang-kacang. PBNU ini sekali lagi adalah organisasi yang mendunia ya. Bahkan banyak orang mengatakan ormas terbesar atau ormas Islam terbesar tidak saja di Indonesia, tapi bahkan salah satu terbesar di dunia. Oleh karena itu yang namanya ketua umum Tampisia itu bukan posisi sembarangan. Sekali lagi bahwa beliau itu dipilih melalui muktamar, forum tertinggi yang melibatkan suara dari seluruh cabang, seluruh wilayah, seluruh elemen Nahdien. Jadi ketika ketua yang dipilih oleh jutaan representasi warga Nahdlatul Ulama lalu tiba-tiba dipecat hanya lewat rapat internal Rois Am, tentu warga Nahdien ini bertanya-tanya. Rakyat juga pasti bertanya-tanya, ada apa sebenarnya ini? Sejak kapan PBNU bisa dipimpin dengan ultimatum? Ini kan menjadi mengkerdilkan NU itu sendiri ya. Apa yang dilakukan oleh Mbah Rois Am ini betul-betul membuat NU kelihatannya organisasi kerdil yang gampang di setel kanan kiri. Apalagi kalau kita melihat alasannya yang dua tadi itu yang saya sebutkan di awal. Yang pertama bahwa Gus Yahya Stakuf ini dituding sebagai anteksionis Israel. Ini kan sangat keji sebenarnya, dan ini berbahaya tuduhan ini karena bisa dipidanakan, karena ini fitnah, ini luar biasa ya pelabelan itu terhadap Kiai Yahya Stakuf. Kedua, soal pengolahan keuangan organisasi. Yang seharusnya kalau hanya soal pengolahan keuangan organisasi kan bisa dibicarakan secara internal. Apa susahnya Rois Am misalnya memanggil pengurus Tampisia, dipanggil bendahara, panggil sekjen, panggil semua lah yang berkompeten di situ, bicara baik-baik, cari solusinya, bukan pemecatan. Sehingga menjadi wajar kalau kemudian dengan dua alasan ini kritik dari bawah itu sangat besar. Ada apa dengan Rois Am? Karena kalau tuduhannya hanya seberat ini yang terkait soal keuangan organisasi, itu kan bisa diaudit terbuka. Kalau soal Zionis bisa melalui forum resmi organisasi lah, dan beri saja mekanisme sanksi yang jelas.
bukan sekedar rapat tiba-tiba lalu ultimatum mundur kalau tidak dipecat. Apalagi itu kata-kata anti Israel dipakai sebagai peluru. Kita ini sebagai warga Nahdien, kalau bicara dengan berhubungan siapapun biasa saja atas dasar kemanusiaan. Bagaimana dengan Gus Dur yang begitu luar biasa membangun hubungan dengan siapa saja? Jadi wajar kalau warga Nahdien melihatnya sebagai ini sangat politis. Luar biasa sahabat, sangat politis ya. Seharusnya ini diatur saja secara organisatoris. Dan stigma Zionis Israel ini betul-betul stigma yang bisa ditembakkan kepada siapa saja dalam rangka perebutan kekuasaan. Sudah mirip-mirip dengan FPI stigmanya, mirip-mirip dengan HTI yang sedikit-sedikit menganggap warga Nahdien sebagai anti Israel. Nah, luar biasa karena kan Gus Dur juga dari dulu itu kan sering dituding oleh FPI itu, oleh Rizik Syihab sebagai anti Israel. Nah, Mbak Mita ini memang sangat dekat dengan FPI, sangat dekat dengan kelompok Lawi. Tidak bisa juga itu ditutup-tutupi. Makanya wajar kalau kemudian warga Nahdien ini banyak yang membincang beliau bahwa jangan-jangan dia bekerja sengaja untuk mendongkel Gus Yahya atas perintah dari kelompok Lawi. Dan itu sah-sah saja kalau tudingan seperti itu, Bu. Karena realitasnya itu yang terjadi. Jadi tidak saja mekanisme organisasi yang ditabrak, tapi juga sungguh-sungguh menabrak tradisi kita di NU soal mau mecat itu. Waduh, tidak ada di NU yang seperti itu, Bos. Kalau masih bisa didiskusikan, cari solusinya secara bersama-sama. Kecuali kasus mesum ya, atau misalnya kasus yang betul-betul sangat tidak bisa ditoleransi lagi. Kalau hanya soal bagaimana hubungan dengan manusia dengan bangsa-bangsa lain, saya kira terlalu picik itu kalau NU bersikap seperti itu. Itu normatif sekali ala-ala FPI dan HTI itu. Karena jelas sekali sahabat bahwa di dalam NU itu yang namanya restrukturisasi kepengurusan, ketua umum PBNU itu bisa diganti hanya melalui dua hal. Pertama, muktamar atau muktamar luar biasa. Dan muktamar luar biasa itu dilakukan kalau benar-benar darurat dan itu sah secara prosedur. Tidak dibuat-buat alasannya, tidak dibuat-buat bahwa ini darurat. Sehingga kita kaget semua kalau pemecatan ini dilakukan hanya melalui rapat Dewan Surya tanpa melibatkan struktur sah yang ada di cabang-cabang. Buat saya ini tidak saja kontroversi, tapi sekali lagi ini melabrak konstitusi NU, melabrak tradisi kita, dan melabrak keadaban kita sahabat. Wajar saja kalau kemudian banyak orang berpikir bahwa ini kudeta halus, kudeta internal, atau bahkan drama elit yang hilang kendali sebenarnya ini. Jadi mereka mungkin sudah frustasi karena tidak mampu menginstal Gus Yahya. Nah, tentu yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa ini terjadi sekarang? Mengapa tidak dari dulu? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Mengapa tudingan anti-Zionis ini baru dilempar ketika hubungan internal PBNU mulai memanas? Makanya saya bilang bahwa sangat wajar kalau ada yang membaca bahwa perseteruan ini paksi kuat dalam tubuh NU. Ada yang melihatnya juga sebagai perebutan posisi strategis menyambut perubahan politik nasional. Itu ada juga itu. Ada pula yang menyebut ini sekedar konflik lama yang baru sekarang meledak. Tetapi buat saya satu hal yang jelas bahwa mekanisme organisasi yang besar ini sedang ditarik oleh kepentingan kecil sahabat. Dan ini yang sangat-sangat kita sayangkan. Oleh karena itu, jika ultimatum ini diteruskan karena ini sudah terlanjur keluar, maka saya yakin NU akan menghadapi presiden yang sangat berbahaya ke depan. Sebab yang namanya ketua umum boleh jadi atau bisa jadi ya ke depan itu akan selalu dijatuhkan hanya melalui rapat-rapat kecil.
suara jutaan Nahdien bisa dikesampingkan, struktur organisasi bisa retak hanya karena manuver elit. Ini berbahaya sekali sehingga citra PBNU di mata dunia akan terurus. Jadi yang rugi adalah kita semua, terutama warga Nahdien ya. Karena buat saya ini bukan soal Gus Yahya, ini soal integritas organisasi, bos. Ini tentang apakah NU akan tetap mengikuti mekanisme yang diatur para ulama atau berubah menjadi arena tarik ulur kekuasaan. Ini kan menjadi pertanyaan besar buat kita semua yang waras ini. Dan pada akhirnya gonjang-ganjing ini pasti membuka mata publik bahwa konflik internal PBNU bukan lagi isu kecil. Karena saya pun sudah lama mendengar bahwa di PBNU itu ada 5 faksi hari ini, dan itu sudah bertahun-tahun terjadi. Dan jika keputusan sepenting pemecatan ketum bisa diambil tanpa muktamar, maka itu bukan lagi dinamika. Ini lonceng atau alarm bagi masa depan NU, karena ini luar biasa, termasuk masa depan bagi Indonesia. Karena tidak bisa dipisahkan, NU dengan Indonesia ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada yang pernah menyatakan, orang barat ini ya, bahkan dia menulis bahwa Indonesia tidak ada apa-apanya kalau tidak ada NU. Karena apa? Paling kuat keyakinannya soal Pancasila itu orang-orang NU, yang menjaga Pancasila itu orang-orang NU, dan itu dari dulu. Artinya bukan isap-isapan jempol ya. Saya tidak habis pikir, sahabat, terus terang, seorang ketum yang dipilih oleh seluruh cabang se-Indonesia hanya dijatuhkan dalam rapat-rapat dadakan, rapat kecil. Aduh, NU ini terlalu besar untuk dipaksa tunduk pada kepentingan kecil. Makanya saya mendukung kalau Gus Yahya melawan. Tidak boleh mundur, kalaupun pecat saja, tapi tetap harus melawan. Kan bisa di PT UN kan, itu belum tentu juga dia menang kalau sudah diperhadapkan dengan undang-undang ormas, karena pasti akan kembali ke sana. NU ini terlalu agung untuk dijadikan arena saling menuding tanpa bukti ya. Makanya saya sebenarnya marahnya di situ. Sedih, sangat sedih, tapi juga sangat marah. Bayangkan hanya melalui rapat-rapat kecil mau mengganti ketua umum. Bahayanya jadi ke depan NU ini dengan mudah ke depan akan selalu bertengkar di tingkat kepengurusan kalau seperti ini modelnya. Aduh, ultimatum TKI 24 jam ini adalah sinyal keras ya, bahwa ada sesuatu yang sangat tidak sehat sedang berlangsung di internal PBNU. Tapi kita akan lihat ini ke depan, sahabat. Saya kira diskusi kita ini akan panjang terkait soal PBNU ini. Saya sebagai kader muda Nahdlatul Ulama juga tidak mungkin berdiam diri, tidak membahas ini, tidak mungkin itu. Sebab saya juga punya kewajiban moral bagaimana melihat NU ini tidak diobrak-abrik oleh kepentingan orang luar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.